Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri juga diberikan kewenangan dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban pada lokasi dan kawasan tertentu, khususnya kawasan memiliki sifat strategi yang dikenal dengan objek vital nasional dan objek tertentu. Dengan adanya permintaan bantuan pengamanan kepada pihak pengelola kawasan ini seirama dan sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2017 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital serta keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional yang ditetapkan pihak pengelola objek sebagai penanggung jawab penyelenggara pengamanan pada masing-masing objek. Latar belakang Polri sebagai aparat yang bertugas memelihara Kamtipmas untuk memberikan rasa aman kepada seluruh aspek masyarakat, termasuk objek vital untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi cukup berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat di berbagai bidang, terutama di bidang industri perusahaan, perhotelan, wisata, dan lain-lain. Sebanyak 116 objek vital nasional yang ada di Sulawesi Selatan tentunya memerlukan keamanan dalam melaksanakan kegiatan produksinya. Hal ini dibutuhkan aparat pengamanan untuk menjaga aset, karyawan dari gangguan lingkungan industri. Hal ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara bukan pajak untuk dikelola dengan baik di bidang jasa pengamanan. Pemberian pengamanan objek vital nasional dan objek vital tertentu dilaksanakan dengan prinsip legalitas, preventif, nesesitas, proporsional, sinergitas, transparan, akuntabilitas. Dalam hal ini diperlukan suatu proses perubahan strategi peningkatan sumber pendapatan negara bukan pajak dari jasa pengamanan dan jasa sistem pengamanan objek vital nasional dan objek vital tertentu di wilayah Polda Sulawesi Selatan yang digagas oleh AKBP Agustan selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2021 angkatan 22. Dr. Insinyur Bambang Subagio MSc selaku Kos Pembimbing, Kombes Pol Kutarto SEMH Kabid Keu Polda Sulsel selaku mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan diri saya Agustan SEMH yang merupakan salah satu peserta dari pelatihan kepemimpinan nasional tahun 2021 angkatan 22. Saat ini kami melaksanakan off kampus yang merupakan salah satu implementasi proyek perubahan yang kami kelola di daerah wilayah Polda Sulawesi Selatan. Mari kita lihat sekelumit implementasi proyek perubahan untuk kegiatan kami. Sekian dan terima kasih. Tujuan proyek perubahan ini adalah terwujudnya pemberian bantuan dalam bentuk pengamanan meliputi pengamanan personil, fasilitas, material, logistik, dan lingkungan objek. Tujuan ini bagi atas 3 bagian. Tujuan jangka pendek selama 2 bulan. 1. Terbentuknya tim efektif dan membentuk proses pelaksanaan proyek perubahan. Kedua, terjalinnya koordinasi melalui fokus grup diskusi untuk mewujudkan kesepakatan internal. Ketiga, terwujudnya dukungan dari personil, Ditpam Office, instansi terkait, dan stakeholder internal maupun eksternal. Keempat, terbentuknya nota kesepahaman antara pengelola objek dan Polda Sulawesi Selatan guna mendukung kelancaran kegiatan pengamanan. Terbentuknya konsep aplikasi bantuan pelayanan pengamanan. Tujuan jangka menengah selama 6 bulan, terlaksana aplikasi pelayanan berbasis elektronik BA8 Balapan, bantuan pelayanan pengamanan berbasis elektronik. Tersusunnya konfigurasi standar, pola bantuan jasa pengamanan dan manajemen sistem pengamanan. Terlaksananya hasil sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 dan Perkap 13 Tahun 2017 pada internal maupun eksternal. Tersusunnya payung hukum Peraturan Kapolda Sulawesi Selatan terkait pemberian bantuan pengamanan objek vital nasional dan objek vital tertentu. Tujuan jangka panjang selama 1 tahun, yaitu terlaksananya program kegiatan, terwujudnya konfigurasi standar pengamanan yang akuntabel berbasis rekomendasi auditor, berlakunya payung hukum Peraturan Kapolda terkait pemberian bantuan pengamanan objek vital nasional atau objek vital tertentu
kepada personil Ditpamofit Polda Sulawesi Selatan. Terlaksananya audit manajemen sistem, pengamanan, dan objek vital nasional secara periodik. Manfaat pada organisasi, meningkatnya kualitas pelayanan pelaksanaan pengamanan, mekanisme kerja yang baru, meningkatkan permohonan penerimaan pelayanan pengamanan, dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan manfaat eksternal dalam memberikan keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas, terjalinnya koordinasi dengan baik, dapat menentukan kebutuhan personil pengamanan. Sebagai kesimpulan, dalam mewujudkan dukungan dari stakeholder dan pengelola objek vital nasional dan objek vital tertentu, dibutuhkan koordinasi, konsultasi, sosialisasi, dan sinergitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Kombes Pol Kuntarto, jabatan Kepala Bidang Keuangan Polda Sulsel. Atas nama jajaran keuangan Polda Sulsel memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada saudara AKBP Agustan selaku peserta PEM 2 Angkatan 22 tahun 2021 dalam menyusun proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Sumber PNBP atau penerimaan negara bukan pajak dari jasa pengamanan dan sistem pengamanan manajemen di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Proyek perubahan ini sangat bermanfaat untuk menggali potensi PNBP di wilayah Polda Sulawesi Selatan pada khususnya dan Polri pada umumnya, sehingga ke depan anggaran Polri bisa mandiri dan dapat mengurangi ketergantungan dari rupiah murni atau pajak. Harapan kami, lakukan yang terbaik dan sukses untuk AKBP Agustan. Ewako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya mendukung AKBP Agustan SAG SME ya dalam rangka tugas yang mana ada beberapa makalahnya perubahan strategi peningkatan sumber penerimaan negara bukan pajak PNBP dari jasa pengamanan dan manajemen sistem pengamanan di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Saya sangat mendukung kepada AKBP Agustan selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-22 tahun 2021 LAN RI dalam rangka pembuatan proyek perubahan strategi peningkatan sumber penerimaan negara bukan pajak dari jasa pengamanan dan manajemen sistem pengamanan di wilayah Polda Sulawesi Selatan untuk diimplementasikan di Polda Sulsel. Saya AKBP Dr. Sahrul Nasrul SMM selaku Kasubdit PIV Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sulawesi Selatan. Saya sangat mendukung kepada AKBP Agustan selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 22 tahun anggaran 2021 LAN RI dalam pembuatan proyek perubahan strategi peningkatan sumber penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari jasa pengamanan dan manajemen sistem pengamanan di wilayah Polda Sulawesi Selatan untuk diimplementasikan di Polda Sulawesi Selatan. Saya sangat mendukung kepada AKBP Agustan selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 22 tahun ajaran 2021 LAN RI dalam pembuatan proyek perubahan strategi peningkatan sumber penerimaan negara bukan pajak dari jasa pengamanan dan manajemen sistem pengamanan di wilayah Polda Sulawesi Selatan untuk diimplementasikan di Polda Sulsel. Terima kasih. Demikian dukungan saya dengan harapan semoga sukses selalu. Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, hal yang perlu dilakukan adalah tingkatkan koordinasi, sosialisasi, dan sinergitas antara Polri dan pengelola dengan memberikan pelayanan pengamanan yang baik sesuai dengan kebutuhan pengelola, sehingga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai target. Proyek perubahan ini terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dan pimpinan dari berbagai pihak. Dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin,
dan ucapan terima kasih kepada Kapolda Sulsel beserta pejabat utama atas dukungannya. Kombes Pol Kutarto SEMH Kabid Keu Polda Sulsel selaku mentor, Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI selaku coach pembimbing, tim efektif, stakeholder eksternal dan internal. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.